KPK sudah bulat memutuskan. Dalam pernyataan bersama BKN disebutkan 51 pegawai dari 75 yang diumumkan tak lolos akan diberhentikan. Alasannya ke-51 tersebut tidak lolos uji pada materi utama yaitu PUNP alias Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. Sementara 24 pegawai dianggap masih bisa diselamatkan. Mereka akan dibina lebih lanjut. Apakah ada persekongkolan jahat di balik TWK KPK? Sejumlah pegawai KPK yang mengikuti tes wawasan kebangsaan menilai pertanyaan dalam tes tersebut tak relevan dengan pemberantasan korupsi dan terkesan konyol. Ke-51 orang yang tersingkir disebut sebagai macan anti korupsi di KPK. Mereka menangani sejumlah besar kasus. Semuanya adalah penyelidik dan penyidik senior maupun pengawas internal yang melakukan sidang etik di internal KPK. Para pegawai KPK yang dinojokkan oleh Ketua KPK, Fitri Bahari, sedang mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan politikus dan pejabat negara. Seharusnya saat ini KPK memanen koruptor bila tak terganjal kisruh TWK. Selaku juru bicara Ibu Fitri Bahari, apa yang beliau sampaikan terkait surat undangan debat wawasan kebangsaan ini? Kami telah merespons surat tersebut dari kemarin, bahwa Ketua KPK tidak dapat memenuhi undang tersebut karena ingin mengakhiri polemik di ruang publik terkait dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Komnas HAM sebagaimana yang telah berlaku dalam ketentuan saat ini. Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, maka pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai hak asasi A yang dilanggar dalam pengalihan status pegawai KPK tersebut. Terima kasih. Bu, bagaimana pandangan Ibu terkait TWK dan pegawai yang diberhentikan? Ya, jadi memang TWK yang dilaksanakan oleh KPK ini sehingga menghasilkan pemecatan terhadap puluhan pegawai atau berapa 51 pegawai ini memang dianggap oleh Amnesty International dan pengamat sebagai pelanggaran HAM berat. Ya, memang ini ada bahasannya di pasal 94 nomor 39 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 sebagai pelanggaran HAM berat karena termasuk ke dalam diskriminasi yang tersistem. Jadi atau kita sebut sebagai systematic discrimination. Ya. Saya mendengar sejumlah guru besar anti korupsi menyebutkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memiliki hak untuk menjemput paksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Fitri Bahari CS untuk diperiksa. Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan atau disebut dengan TWK. Ya, jadi memang tadi Ibu Profesor Susi dari Unpad juga telah mengatakan, ya saya paham bahwa jika memang ada kekeliruan seperti ini, beliau mendukung dan mendorong Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Jika mungkin memang pihak yang terkait tidak juga hadir dalam undangan, maka akan ada upaya pemaksaan dan memang seharusnya ada upaya pemaksaan seperti itu. Besok ini tanggal 15 Juni ini mereka akan dipanggil untuk yang kedua kalinya. Ya, semoga diharapkan mereka bisa datang ya. Mungkin kita perlu mendengar bagaimana tanggapan masyarakat soal KPK hari ini. Banyak banget sih yang aneh dari TWK ini ya, seperti yang seharusnya MOU, KPK dan BKN itu malah dibuat setelah TWK berlangsung, itu cukup aneh. Lalu yang kedua,
draft perkom ini yang pertamanya dikerjakan oleh pegawai KPK malah setelah memasuki masa pembahasan diambil alih oleh pimpinan gitu. Ini cukup aneh. Lalu yang ketiga juga kayak klausul TWK-nya itu kan masuknya dalam perkom itu pada tanggal 20 Januari 2021. Nah, seperti kabar yang udah beredar di media ya, kalau Firly Bahuri ini memaksa Biro Hukum KPK untuk masukkan poin tersebut ke dalam perkom ini juga cukup aneh. Lalu yang ketiga juga Firly Bahuri ini udah menaikkan draft perkom itu pada tanggal 26 Januari dan 27 Januarinya udah jadi aja itu poin TWK ini. Nah, juga kayak karena di KPK ini udah banyak banget hal-hal yang aneh ya, kayak penyidiknya, kasatgasnya lagi menyelidiki kasus itu tiba-tiba disingkirkan aja gitu sama KPK. Juga banyak orang yang KPK ini coba untuk singkirkan gitu, padahal mereka sedang menjalankan tugasnya atau kayak atau sudah menjalankan tugasnya menyelidiki kasus korupsi malah disingkirkan. Nah, ini cukup aneh, kenapa mereka menyingkirkan orang-orang yang lagi menjalankan tugasnya gitu. Nah, ada apa sih sama KPK sebenarnya? Itu saja saya penasaran dan anehnya, dan saya merasa kalau KPK ini fungsinya udah duduk tanduk.